Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif Sosial, Julian Rotter dan Peter Michel. Yang pertama, kenalkan kelompok saya bernama Muhammad Faisal, saya sendiri, dan kedua Funa Puyuna Putri, yang ketiga Rosalina. Biodata Julian Rotter, pencipta skala Locus of Control, lahir di Berkeley pada tanggal 2 Oktober 1916. Sarjana kimia di Berkeley. Pasca sarjana psikologi di University of Louisville di bidang psikologi klinis dari Indiana University. Teori belajar sosial berlandaskan 5 hipotesis dasar. Yang pertama, manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Yang kedua, kepribadian manusia bersifat dipelajari. Yang ketiga, kepribadian mempunyai kesatuan mendasar. Yang keempat, motivasi terarah berdasarkan tujuannya. Yang kelima, manusia mampu untuk mengantisipasi terjadinya kejadian, memprediksi perilaku spesifik. Potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respon tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempatnya. Ekspektasi merujuk rasa ekspektasi seorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi. Nilai penguatan adalah kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seorang pada suatu penguatan tertentu saat probabilitas terjadi penguatan yang berbeda-beda setara. Situasi psikologis adalah bagian dari dunia internal dan eksternal yang direspon oleh semua manusia. Selanjutnya ada memprediksi perilaku umum. Nah, yang pertama ada ekspektasi umum. Ekspektasi umum adalah konsep dari perilaku yang ada di masa lalu seseorang untuk menentukan probabilitas kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, contohnya, semisal ada seorang anak yang dari dulu sudah bisa melakukan semua pekerjaannya secara sendiri atau mandiri. Nah, ketika di masa depan dia mengalami kesulitan dalam hal apapun, misal dalam hal mencari pekerjaan, dia tidak akan meminta pertolongan orang lain untuk mencarikan dia pekerjaan, tetapi dia akan berusaha menciptakan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini perilaku atau seperangkat perilaku yang dilihat orang dapat menggerakkan mereka ke arah satu tujuan. Nah, ada beberapa kategori kebutuhan. Yang pertama, ada pengakuan status. Kebutuhan untuk diakui oleh orang lain dan untuk mendapatkan status di mata orang lain adalah kebutuhan yang kuat untuk kebanyakan orang. Selanjutnya ada dominansi. Kebutuhan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Kebutuhan ini meliputi seperangkat perilaku yang terarah untuk mendapatkan kekuasaan atas hidup teman-teman, keluarga, kolega, atasan, dan bawahan. Selanjutnya ada kemandirian. Kemandirian adalah kebutuhan untuk bebas dari dominasi orang lain. Kebutuhan ini meliputi perilaku-perilaku yang ditunjukkan untuk meraih kebebasan membuat pilihan bergantung pada diri sendiri dan mencapai pilihan bergantung pada diri sendiri dan mencapai tujuan tanpa bantuan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada perlindungan ketergantungan. Perlindungan ketergantungan adalah seperangkat kebutuhan yang hampir sangat berkebalikan dengan kemandirian. Nah, kategori ini meliputi kebutuhan yang untuk diperhatikan oleh orang lain, untuk dilindungi dari rasa frustasi dan sesuatu yang menyakitkan. Contoh spesifiknya itu seperti ketika Anda sakit, Anda tidak ingin pasangan Anda atau orang tua Anda atau kakak bahkan adik Anda untuk keluar pergi bekerja. Anda hanya mau mereka menemani Anda gitu. Selanjutnya ada cinta dan afeksi. Kebanyakan orang mempunyai kebutuhan yang kuat untuk cinta dan afeksi
yaitu kebutuhan untuk diterima oleh orang lain yang lebih dari sekadar pengakuan dan status, untuk dapat memasukkan beberapa indikasi bahwa orang lain mempunyai perasaan positif yang penuh kasih sayang untuk mereka. Selanjutnya ada kenyamanan fisik. Kenyamanan fisik mungkin adalah kebutuhan yang paling mendasar, karena kebutuhan-kebutuhan lain dipelajari atas kaitannya dengan kebutuhan ini. Selanjutnya ada rumus prediksi umum. Rumusan prediksi dasar bersifat terbatas pada situasi yang dikontrol dengan sangat ketat. Ketika ekspektasi, nilai penguatan, dan situasi psikologis bersifat relatif sederhana dan terpisah. Nah, untuk rumusan prediksi umum sendiri itu ada NP sama dengan F dalam kurung FM tambah NV. Yang berarti bahwa NP sebagai potensi kebutuhan, FM sebagai fungsi dari kebebasan bergerak, dan NV sebagai nilai kebutuhan. Rumusan ini juga hampir serupa dengan rumusan prediksi dasar dari setiap faktor pada paralel dengan faktor yang sepadan yang terdapat dalam rumusan dasar. Ada kontrol internal dan eksternal dari penguatan. Dari skala Rotter, yang paling populer mengenai ekspektasi umum adalah yang pertama, ada internal external control scale, yaitu salah satu topik yang diteliti secara keseluruhan dalam bidang psikologi dan juga ilmu sosial, serta telah menghasilkan beberapa ribu publikasi semenjak awal kemunculannya. Selanjutnya ada interpersonal trust scale. Salah satu contoh lain dari ekspektasi umum atau GE yang telah memunculkan penelitian dan minat yang cukup besar dari konsep kepercayaan perilaku maladaptif. Dalam teori belajar Rotter, perilaku maladaptif adalah perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Perilaku ini sering sekali, walaupun kadang dapat dihindari, muncul dari kombinasi antara nilai kebutuhan yang tinggi dan kebebasan bergerak yang rendah, atau berasal dari tujuan yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak realistis apabila dikaitkan dengan kemampuan orang tersebut dalam mencapainya. Nah, sebagai contoh tuh ada cinta dan afeksi. Itu tuh kan sebuah realistis, tetapi beberapa orang mempunyai tujuan yang tidak realistis untuk dapat dicintai oleh semua orang. Jadi tidak semua orang bisa dicintai oleh semua orang, gitu. Psikoterapi merupakan pemerasalan bagaimana membuat perubahan pada perilaku melalui interaksi antara satu orang dengan orang lain. Terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, mengeliminasi ekspektasi rendah. Yang kedua, mengubah tujuan. Terdiri dari 3 sumber masalah. Yang pertama, terjadinya konflik antara dua orang lebih dari tujuan yang penting. Yang kedua, bersifat destruktif. Yang ketiga, merasakan dirinya dalam masalah dan terus-menerus frustasi. Walter Mischel menulis buku Personality and Assessment pada tahun 1968 di Australia. 22 Februari 1930, sarjana seni di New York University, pasca sarjana psikologi di City University of New York, PhD di bidang psikologi klinis di Ohio State Indiana University. Teori Kognitif Affective Personality System. Yang A. Paradoks konsistensi. Sifat dasar seseorang memang bertahan seiring berjalannya waktu, tetapi hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa sifat tersebut dapat digeneralisasikan dari satu situasi ke situasi lainnya. Mischel berargumen bahwa perilaku tidak akan dapat memprediksi sifat kepribadian dengan akurat. B.
Interaksi manusia, situasi, keyakinan, nilai, tujuan, dan perasaan seseorang berinteraksi dengan disposisi tersebut untuk membentuk perilaku. Tidak satu pun dari situasi ataupun sifat kepribadian yang stabil menentukan perilaku secara mandiri. Perilaku merupakan produk dari keduanya. Sistem kepribadian kognitif afektif. A. Prediksi perilaku. Memprediksi adalah sistem yang stabil memproses informasi mengenai situasi internal ataupun eksternal. Variabel situasi. Variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keagaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu. Sistem kepribadian kognitif afektif. C. Unit kognitif afektif, strategi encoding, yaitu cara manusia mengategorikan informasi yang diterima stimulus eksternal. Manusia mengategorikan informasi yang diterima stimulus eksternal. Kompetensi dan strategis regulasi diri. Kompetensi menunjukkan pada beragam informasi yang kita dapatkan mengenai dunia dan hubungan kita dengannya. Ekspektasi dan keyakinan. Stimulus hasil ekspektasi membantu kita memprediksi apa kejadian yang mungkin terjadi yang mengikuti suatu stimulus tertentu. Tujuan dan nilai. Manusia tidak bereaksi secara pasif pada situasi tetapi secara aktif dan terarah pada tujuan. Respon afektif meliputi emosi, perasaan, dan reaksi psikologis. Jadi dapat kita simpulkan, menurut Rotter, perilaku manusia dalam situasi yang spesifik adalah fungsi dari ekspektasi mereka atas penguatan dan kekuatan dari kebutuhan yang terpuaskan oleh penguatan tersebut. Dalam situasi spesifik, perilaku diestimasikan oleh rumusan prediksi dasar yang mengajukan bahwa potensi dari perilaku tertentu terjadi adalah fungsi dari ekspektasi seseorang ditambah dengan nilai dari penguatan. Rumusan perilaku umum menyatakan bahwa potensi kebutuhan adalah fungsi dari kebebasan bergerak dan nilai kebutuhan. Potensi kebutuhan adalah kemungkinan terjadinya seperangkat perilaku yang berhubungan secara fungsional menuju kepuasan dari satu tujuan atau sejumlah tujuan yang serupa.